Oke, selamat pagi. Minta maaf telat. Gara-gara ada tanda tangan MOU di bawah. Capek lah. Naik ke atas capek. Maaf. Langsung share screen ya. Oke, ini tutup dulu. Ini tutup. Oke, kita akan balik ke kuliah. Kuliah kita tentang mikroprosesor. Jadi minggu lalu ada kuliah. Harusnya libur ya. Tapi saya bikin kuliah aja. eh dan kemarin kuliahnya, coba bentar, sorry, salah. Kuliahnya direkam, saya bikin rekaman aja. Tapi saya harus kasih tahu ya rekamannya di ini. Ketiga. Oke, ini prosesor. Jadi minggu lalu kita masuk ke arah sini sih sebenarnya. Kayak arsitektur dari server atau arsitektur dari PC dan cara ngerakitnya kayak gimana. Jadi minggu lalu lebih ke arah situ. Materinya bisa dicari di YouTube, di Ono Center. Kemudian, nah ini dia. 2023 0323 ITTS merakit komputer dan sedikit tentang assembler. Jadi gimana teknik merakit komputernya ada di sini ya. Dan sedikit tentang assembler juga ada di sini. Oke, bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita belum bahas terlalu dalam soal bahasa assembler dan contoh-contohnya. Saya akan coba masuk ke dunia makhluk ini, assembler ini. Oke, eh, terutama ini kita lihat dulu bahasa assembler seperti apa. Kita lihat instruction set-nya. Kalau mau boleh jujur terus terang, bahasa assembler itu sebetulnya kode bahasa mesin 1010 yang diterjemahkan jadi bahasa manusia. Oke, jadi bentuknya kayak gini nih. Oke, ini contoh ya. Ini format bilangan yang ada. Saya gedein lah biar enak lihatnya. Format bilangan yang ada di komputer kayak gini. Kemudian karakter seperti ini. Nah, bahasa assembler bentuknya kayak gini. Move register ke register apa, move register ke address mana, move register ke konstan mana, move address ke register mana, segala macam. Bisa juga berbentuk tambah, kurang, add to nambah, sub to subtract kurang, bisa naikkan register, bisa decrease register. Karena dia bentuknya 101010, kalau ada register misalnya angkanya 1001 misalnya, kita bisa increase 1001 di increase ditambah satu berarti. Kalau di increase tambah satu. 1001 tambah satu adalah 1010. Kalau decrease kurang satu. Ini. Artinya 1001 jadi 1000. Kira-kira kayak gini. Wah, tunggu bentar ya, setengah jam ya. Setengah jam dulu ya, kuliah. Hah? Kenapa? Oh, bukan dari ISP. Oh, lain lagi ini teh. Ini lagi kuliah kok, Maha. Yang ini mau tentang apa ini urusannya? Hah? Tesis. Tesis apaan? BSSN. Kok tesisnya ke sini? Ya udah ikut kuliah aja dulu bentar ya. Kita setengah jam aja deh. Soalnya ini sampai jam berapa sih kita? Tolong ditulis di chat lah, saya jam berapa gue lupa. Ntar chatnya saya buka dulu. Ini tadi ada ini soalnya. Ada tanda tangan MOU di bawah sama apa sih namanya?
sama SMK, jadi kepaksa yang ini jadi telat deh. Oke. Kalau ada yang ingat sampai jam berapa kuliahnya, tolong ditulis di chat. Kalau nggak salah jam berapa ya? Oke, kita setengah jam lagi kuliahnya. Jadi ini perintah-perintah yang bahasa manusianya. Walaupun ini bahasa manusia yang tidak terlalu manusiawi, tapi kira-kira perintahnya ini ada and, ada or, ada XOR, ada shift left, ada shift right, ada compare, ada jump. Ini adalah contoh-contoh perintah yang ada di assembler. Kira-kira perintahnya kayak gini. Oke. Nah, perintah benernya sebetulnya bentuknya 1010. Oke. Ini tadi perintah instruction set ya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke simulasi web dari perintah-perintah itu. Kita akan coba lihat simulasi webnya. Oke. Kita coba lihat simulasi webnya. Jadi, nah ini enaknya gimana biar kelihatan. Oke. Di sebelah kiri ini adalah contoh perintah dalam bahasa assembler. Oke. Sebelah kanan adalah yang terjadi dalam komputer. Kita bisa melihat nanti simulasinya pelan-pelan bagaimana perjalanannya. Ini yang sebelah atas adalah output. Di atas ini adalah di bawahnya output adalah CPU dan memori. Dalam CPU itu ada register tuh kayak memori kecil dalam prosesor. Ada register A, B, C, D. Ada pointer, ada flag-flagnya ya, ada flagnya. Oke. Nah di bawahnya ini adalah memori RAM. Memori RAM ada di bawahnya. Clocknya 4 Hz. Kita turunin clocknya biar jadi pelan banget, 1 Hz. 1 clock per detik ya. Kalau bayangkan komputer kita clocknya adalah 2,3 gigahertz. Jadi kalau giga teh miliar perintah per detik. Kalau ini cuma 1 perintah per detik, jadi pelan banget. Jadi kita bisa lihat nih ya. Nih kita lihat di sini contohnya. Ini di atas ini adalah apa ya, data. Ini yang ada tulisan hello.2 db kutip hello Rajib variabel, ini adalah datanya. Terus ada data, ada angka 0. Ini buat kode aja bahwa ini data terakhir. Data terakhir adalah 0. Ini kode gitu ya. Jadi kita harus ngasih kode aja bahwa ini terakhirnya 0 ya. Oke. Ini volume mic saya gedein dikit ya, mudah-mudahan lebih keras lagi suaranya. Nah, sekarang kita lihat, kita belum jalanin, kalau start ada di sini run. Oke. Kita akan lihat proses yang terjadi. Kita lihat move say hello. Jadi hello tuh yang ini nih. Posisi alamat RAM yang isinya kata hello kita masukin ke dalam C. Jadi nanti pertama kali register C akan diisi alamat memorinya hello. Kemudian 232 dikirimin ke register D. 232. Ini adalah ngasih tahu ke komputer bahwa saya akan ngeprint, outputnya dikeluarin di layar output yang ini. Oke. Kemudian kita call print. Panggil print. Print ada di bawah sini perintahnya. Oke. Ini print ada di bawah sini. Dia akan manggil ke print, selesai print HLT, berhenti. Ya kan gampang banget sih sebenarnya. Cuman C diisi bahwa alamat address memori hello ada di mana. Kemudian kita kasih di register D. Saya pengen ngeprint outputnya kemana. Kodenya 232 layar kemana. Jadi kode-kode ini ada di apa ya? Ada di sistem operasi dan ada tabelnya. Kalau angka berapa, mau apa, segala macam ada tabelnya. Jadi kita harus lihat si tabelnya sistem operasi untuk ngeprint apa, untuk input data dari keyboard apa,
untuk ngeprint ke layar apa, untuk ngeprint ke hard disk apa. Jadi semuanya ada kodenya. Jadi itu dilihat semua, terus kita tinggal call aja printnya. Printnya sendiri yang terjadi adalah di print. Oke, kita akan print. Jadi kita akan butuh register. Kita akan pakai register A dan B supaya A dan B-nya tidak diganggu, kita push dulu. Jadi push itu adalah naruh isinya A dan B di memori supaya nanti kalau kita pakai A dan B aman. Jadi kita push, taruh di memori, terus kita nolkan B, masukin 0 ke dalam B. Oke. Nah, sekarang kita harus ambil karakter ini. HELO-nya harus diambil, Hello Rajib tanda seru harus diambil. Caranya dia ambil, ini perhatiin C-nya bukan C biasa, tapi C-nya C pointer. Oke. C pointer, ini D-nya D pointer ya. D pointer. Jadi C dimasukin ke A dimasukin ke D, D itu dikirim ke sini nih, dikirim ke ini ya, dikirim ke output. Dan kemudian C sama D dinaikin 1, kemudian kita cek apakah C adalah 0 karena B saya isi 0 ya. Kita compare apakah C sama dengan 0 karena di sini kita kasih 0 di sininya. Ya, terminator stringnya 0. Di sini kita compare apakah B kalau 0, kalau dia tidak 0, jump JNZ adalah jump non-zero ke loop, jump ke sini. Kalau dia belum zero, jump lagi ke loop sampai dia 0 B-nya. Kalau B-nya 0, selesai. Kan tadi di sini ada push A dan push B. Terus kita ambil lagi A dan B, pop B, pop A. Jadi perhatiin, push-nya A duluan, terus push B. Waktu ngepop, yang kita pop B duluan, baru kita pop A, kemudian kita return. Balik lagi ke atas sini, dan kita berhenti, HLT. Beres ya? Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang di sini, kita coba jalankan. Oke, ini kita jalani secara step ya. Step jalan nih. Perintah pertama, masukin hello ke dalam C. Oke. Nah, hello adanya di ini belum. Baru saya perintah ini, dia baru inisialisasi ini 1F 11 segala macam sampai 21 itu adanya ini ada perintah hello DB. Ini adalah yang ini nih. 1F 1148 ini HELO. Coba kita cek, benar nggak? H ASCII-nya 1F. Oke, jadi caranya kita cek aja sorry. Iyalah. 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 Apa nggak mau? Google dulu lah. Ini nggak masuk. Ini nyambung nggak sih? Jaringan saya nyambung kan? Nyambung Pak. ASCII H. Coba kita lihat tabel ASCII H dalam heksadesimal ya. H, ini 72 nih. Kita lihat tabel lah. Ini karakter A, B, C, D, E, F, G, H. X-nya 48. Nah, ini ada yang beda nih. Coba kita lihat di sini. Kita lihat E berapa E? 45 ya. Coba kita lihat nih. Ini kita lihat codingnya benar kagak? Oh, ini dia 48. 48, 65. Kok beda ya? Oh, ini benar H48.
hello address 02. Oke. 01, 02. Kok 48-nya di sini? 00, 01, 02. Benar 48. Oke. Print 1A. Oh, hello ada di 0. Loop di 21. Ini label-labelnya ya. Hello adanya di 02. Jadi angka ini kali jam start. Jadi ini jam start. Oke. Jam start. Start tuh adanya di 11. Oke. Jadi kalau kita lihat jam itu 1F 11. Oke. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ini yang benernya yang ini nih. Oh, sorry. Oh, sorry. Ini 11, ini RAM 11, ini 006. Oke. Ini value-nya 06 di 11. Kita bisa lihat sekarang di 11, ini 11, ini 06. Jadi ini adalah yang ini move. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita akan jalanin satu ini ya. Satu 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 perintah. Coba step sekali, klik. Nah, dia move lagi 06 buat masukin ini ke, jadi yang warna biru-biru itu perintahnya nih ya. 06 move, 06 move, 02 itu C, 06 adalah hello-nya. Oke. 06 ini adalah perintah hello yang ini nih. Hello yang ini nih. Ini masuk 0. Oh, sorry. Hello-nya yang ini 02, bukan 06. 06 ini adalah perintah yang ini lagi, move D. Oke. 03 adalah D. Oke. Kemudian E8 itu adalah 232. Coba benar nggak 23? Ya, lah. Ada. Salah pencet gue. Kacau. Coba. Oke. Saya step. Oke. E8 benar nggak 232? Coba kita lihat pakai kalkulator. Salah pencet. Ini mouse-nya nggak enak soalnya. Kalkulator. Oke. Saya akan pakai kalkulator programming. Oke. Saya akan 232 adalah E8. Perhatiin 232 adalah E8. Oke. Kalau dalam binary ya, heksadesimal E8. Kalau kita lihat di sini adalah E8 benar. Oke. Kemudian kita lihat lagi step call adalah 38, print adalah 1A. Ini print adalah 1A. Oke. Print adalah 1A. Jadi dia akan loncat ke 1A. Oke. Dia akan loncat ke sini 1A karena print adalah alamatnya di 1A. Itu alamat memori ya. Saya akan step, dia akan loncat ke 1A, di sini 1A. Dia yang dilakukan pertama kali adalah push. Push itu 32. Jadi nanti kalau beneran di dalam komputernya angkanya bukan kayak gini ya, bukan 0602, tapi 0, makanya binary 0010 berapa gitu. 32 tuh binary-nya berapa gitu. Nah, ini push A adalah 3200, push B adalah 3201. A adalah 00, B adalah 01. Ini push A, ini push B. Kalau kita next, dia lagi nge-push B, kemudian kita akan move 0 ke dalam B. Move adalah 06, B adalah 01, kita akan move 00 ke dalam 01. Ini next, gitu ya, masuk. Terus kita mulai, dia akan ngambil karakternya, karakter C akan diambil, coba step, ini masukin. Nah ini mulai bisa kelihatan nih sekarang. Oke.
Ini kita bisa lihat, nih ya, eh, di dalam A ada 48. 48 tadi H masuk ke dalam A sekarang. Oke. Sekarang kita lihat dalam D-nya. Kita akan, ini D-nya masih E8, kita akan move A, A ke dalam D, tapi pointer D-nya ya. D-nya pointer ya. Step. Oke, sekarang kita increment A-nya, increment C. C masih 02, kalau udah di increment, kita lihat D-nya harus naik juga nih bentar lagi. Oke. C-nya udah naik jadi 3. Sekarang D-nya masih E8, saya increment jadi E9. Ini E9 sekarang D-nya. Kemudian kita compare B sama pointer C-nya. Karena masih ada di H, dia masih nggak ada masalah. Ini kelihatan H-nya udah muncul nih sekarang. H-nya muncul ya. Kita akan next jump loop. Nah, sekarang E kecil akan kita ambil. Oke. Sekarang kita move. Ini 65 adalah E kecil. Oke. Kemudian kita masukin ke dalam D, pointer. Masuk dia. E-nya masuk. Dan kita terusin lagi. Register C kita naikin, register D kita naikin, kita compare dia 0 enggak, terus kita jump lagi. Nah, sekarang kita move lagi L kecil, karena L kecil sekarang akan dimasukin ke dalam A. L kecil adalah 6C. Oke. Sekarang kita masukin ke D supaya tampil di layar. Nah, sekarang keluar di layar. Jadi caranya gitu banget nih. Nih terus sampai Hello Rajib. Rajib. Oh, ini saya pencet semua ya step-stepnya. Rajib tanda seru nih. Tanda seru. Tanda serunya keluar. Nah, sekarang dia harus di-compare apakah sudah 0 atau belum nih sekarang. Oke. Step. Oke. Masih belum 0, dia ngambil dulu nih sekarang. Nah, di sini dia 0 nih. Oh, dia udah 0 sekarang. Dia udah ngepop, pop, pop, terus balik lagi. Oke, 00 adalah halt. Kalau di step, keluar, selesai. Sekarang saya akan coba run ya. Ini perhatiin kalau di run, ini akan jalan cepat nih semuanya. Saya akan run, tapi pelan nih. Karena kecepatannya saya bikin satu, dan ininya akan jalan-jalan nih. Yang warna biru gelap akan jalan, kita akan run. Iyalah, balik dulu, reset dulu. Oke, reset, sekarang saya akan run nih. Run, nih, perhatiin, nah ini H keluar, E, L, nih perhatiin dia jalan di sininya, L, O, spasi, R gede, R A J P. Oke, selesai. Saya riset dulu ya. Bisa nggak kita ganti? Bisa banget. Hello, misalnya ITTS. ITTS, apa kabar? Semoga baik. Oke, coba kita run. Lihat di atas, HELLO-nya sama. Spasi, ITTS, berubah dia. Programnya berubah. Jadi semudah itu sebenarnya programming. Jadi harus ngerti sebenarnya yang namanya assembler adalah dia bikin program sesuai dengan apa sih namanya, sesuai dengan prosesor, sesuai dengan sistem operasi sih. Jadi kebanyakan kepanjangan ini. Semoga baik-baik. Ini layarnya nggak keluar di layar karena layarnya kurang panjang. Tapi kira-kira kayak gitulah ya. Jadi yang terjadi dalam komputer sebenarnya kayak gini bentuknya. Dalam komputer bentuknya seperti ini sih. Jadi dia akan satu-satu dikerjain satu-satu. Kalau kita clock-nya tinggi, ya lebih cepat prosesnya. Kalau clock-nya pelan, ya lemot prosesnya. Kira-kira kayak gitu ya. Ini saya reset. Oke, saya reset. Sekarang saya akan coba lihat lagi. Sorry, salah. Ini kira-kira gitu ya.
Mudah-mudahan udah mulai kebayang. Saya coba lihat chatnya, ada chat nggak ya? Eh, bentar. Oh, chatnya ada di sini. Oh, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Oke. Oke, sekarang saya akan coba lanjutkan ke selanjutnya. Ini saya tutup dulu. Ini saya buka. Oke. Salah. Ini tutup lagi. Oke. Jadi ini udah kita coba proses 8 bit. Sekarang kita coba lagi yang simulasi yang ini. Kalau nggak salah ini prosesornya yang lebih tinggi nih. Jadi ada beberapa simulator prosesor dan kita bisa main-main sih dengan yang makhluk-makhluk ini. Nah, ini lebih serem lagi. Ini prosesornya ada gambarnya, kita bisa ngelihat apa yang terjadi. Eh, yang kejadian benernya adalah si saya slow aja ya. Oh, ini mah bentar. Oke, saya udah lupa cara makainya. Ini kenapa jadi kayak gini bentuknya? Bisa gua ini enggak? Kunaon itu? Ini kenapa jalan terus? Ini kayaknya ini deh. eh Getting started, publication, author. Ini mah ini ya. Ada contohnya nggak ya? Kemarin ada contohnya nih. Eh, oh ini dia. Nih coba. Jadi ini bagus banget buat belajar-belajar ngelihat cara kerjanya si assemblernya sendiri. Oke, ini saya tutup lagi. Ini next. Ini dan. Jadi contoh programnya kira-kira kayak gini. Jadi kita punya datanya message ini 000, 01, 01, 01 dan sebagainya. Programnya ada di bawah sini sih. Oke. Ini programnya cuman seperti ini programnya. Nah ini LI, LAT naon ya? Saya jadi nggak tahu. Wah ini pakai DMA nih. Ada yang lebih sederhana nggak ya contoh programnya? Ini programnya gila, dia pakai DMA. DMA adalah Direct Memory Access. Kalau ini program yang benernya di atas ini adalah assembly-nya yang udah lebih rumit daripada yang kita pakai tadi. Yang tadi adalah yang untuk prosesor 8 bit, ini assembly-nya udah lebih tinggi daripada yang itu. Tapi kira-kira intinya, iya dia ngasih bahasa assembler, oke. Microcode-nya bisa kelihatan nggak? Ini kalau dalam bahasa yang lebih mesin, kira-kira kayak gini bahasa yang lebih mesinnya, oke. Eh, jadi ini bahasa mesin banget ya, microcode. Ini jarang dipakai. Orang biasanya ngelihatnya di assembler aja, assembly. Oke, kalau mau ngelihat di memorinya kayak gimana, bisa kita lihat di sini memorinya. Ini message-nya kelihatan. Coba kita lihat registernya kelihatan nggak ya? Ini data semua. Nah, ini programnya dia. Ini programnya dia. Program yang benernya, program bahasa assembler bentuknya kayak gini sih, 0001 apa segala macam. Jadi ini adalah main loop 3, N3, main 4. Ini yang 0x8000, 0x8004,
0x8008 itu adalah alamat memori, alamat RAM gitu ya. Mudah-mudahan Anda ngerti yang namanya alamat memori RAM. Mungkin harus diterangin dikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini prosesor. Nah, sorry. Nah, di sini, nih dia. Di sini ada data bus, ada address bus. Jadi memori bentuknya cuma tempat nyimpen 101010, masing-masing titik ada alamatnya. Satu alamat tergantung prosesornya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Satu alamat itu adalah tergantung prosesor ya. Kalau dia 64 bit, satu alamat itu ada 64 bit yang bisa disimpan di unit memori ini. Tapi bentuknya alamat. Alamatnya sendiri bentuknya seperti yang ini tadi. 0x8000, 0x8004. Kalau 0x biasanya kita ngomong dalam bentuk heksadesimal, gitu ya. Jadi heksadesimal kita bilangnya langsung 0x sekian. Kalau yang benernya si prosesor akan ngelihatnya 101010. Cuman kalau 101010 jadi bingung kita ngelihatnya. Memori itu disimpannya kayak gini dan ini adalah yang perintah bahasa assemblernya tadi. Mana assemblernya tadi ya? Oh ini dia, ini assembler. Jadi ini perintahnya. LA sekian, BEQ ini kalau equal to ini output apa segala macam. Nah, sekarang kita akan tapi ini ribet banget yang ini ya karena prosesornya ininya tinggi nih. Jadi kita bisa show main memory bisa di run nggak ya ini? Ini sekarangnya susah yang ini berarti. Compile, show di main memory. Oh ya udah ini tadi ya compile ya hasilnya gini dalam memorinya kayak gini. Ini ngerannya juga susah. Wah susah ini mah ngelihatnya. Tapi kita kira-kira kayak gini lah. Enakan yang tadi enak banget sih. Buat ngelihat itu enak yang itu. Kalau yang ini ribet. Karena ini prosesornya buat yang ininya tinggi. Ah susah lah nyerah saya udah. Oke. Nah sekarang kita akan coba. Hilang. Kuliahnya mana sih? Oke, kita masuk lagi. Saya masih ada waktu sekitar 5 menitan. Saya akan coba isi dengan sedikit bahasa assemblernya. Contoh-contoh bahasa assembler. Nanti minggu depan kita coba bahas lagi. Ini dia. Oke. Ini udah. Struktur udah minggu lalu. Silakan dilihat-lihat. Sekarang kita lihat beberapa contoh bahasa assembler ya. Cara instalasi NASM sederhana banget. Eh, Kita bisa pakai NASM tuh biasanya buat Linux yang enaknya ya. Nggak tahu Windows bisa nggak ya? Yang pasti di Linux bisa. Oke, installnya cuma gini doang. Install NASM. Oke, install. Sekarang cara makainya juga gampang. Ini saya next lagi. Oke, kita lihat tutorial assemblernya. Di sini ada sistem call table ini yang penting nih. Perhatiin dari tadi kita makainya call ke sistem operasi. Jadi ada tabelnya sebenarnya buat call sistem operasi. Kalau kita kasih angka berapa, nanti dia ngerjain apa. Jadi bentuknya programming assembler kayak gitu. Jadi sebagian besar dari fungsi-fungsi yang kita butuhin sudah ada dalam sistem operasi, tinggal kita call aja. Oke. Ini kalau mau restart. Ini Linux ya. Ini di Linux 4 14 ke atas. Linux yang sekarang sudah versinya udah tinggi, udah di atas 4. Coba kita lihat.
Linuxnya bisa dilihat di kernel.org. Versi terakhir, versi berapa bisa dilihat di situ. Dan Anda bisa ngelihat, ini versi terakhir, versi 6. 628 yang terakhir. 628 adalah yang stabilnya. 628 yang sedang dalam release candidate, RC, release candidate adalah 6.3. Versi yang terakhir stabil adalah 2628. Anda bisa lihat di handphone Anda, masuk ke dalam sistem, kemudian di situ ada ngasih tahu di handphone Android, sistem operasi yang dipakai, kernelnya versi berapa kelihatan di situ. Rasanya yang terbaru kebanyakan masih di versi 5. Masih jarang yang main di versi 6, masih jarang. Tapi nanti handphone-handphone yang baru sekarang 628, sementara yang ini adalah sorry, ini enggak. Ini ya. Jadi ini adalah kalau kita pengen nge-call sesuatu di sistem operasi, kita harus masukin parameter ini semua. Oke. Jadi kalau restart 00 itu restart dia. 00 kita restart sistem. Kalau exit 01 tapi itu di ini ya register EAX-nya dikirim 01, 02, 03 dan seterusnya. Ini isi register EAX. Kalau dia exit di dalam EBX-nya harus kasih tahu error code-nya berapa. Ada di EBX kita masukin. Kalau kita mau read, kita masuk 03, terus EBX kita kasih angka, ECX kasih angka, EDX kasih angka. Kalau write kita kasih angka. Masing-masing ada fungsinya angkanya. Saya nggak hafal fungsinya buat apa. Nanti kita bisa lihat dari contoh programnya. Jadi waktu kita sebelum call ke sistem operasi, kita harus ngisi EAX, EBX, kadang-kadang EAX doang sama EBX, kadang-kadang EAX, EBX, ECX, EDX. Gitu. Yang ini ESI, EDI, EBI bisa dikosongin semuanya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contoh programnya ya. Coba kita lihat tutorial programmingnya. Ini bagus banget. Dari tutorial point, bagus banget buat belajar. Saya nggak akan masukin semuanya ke dalam ini, karena kalau belajar assembler jadi percuma kita. Biarin aja kerjain sama sistem operasi. Ada contoh-contoh yang sederhana banget nggak? Ini masih nerangin itu. Nah, ini contoh. Eh, ini perhatiin, dia akan sistem right. Sistem right. Ini sama dengan yang ini. Perhatiin dianya EAX-nya 4. Jadi kita bisa lihat, saya gedein lah. Ini right, EAX 4. Oke. EAX-nya 4. Jadi benar sama. EAX-nya 4. Kemudian dia ngasih tahu saya pengen nge-write-nya ke layar, standard output. EBX saya isi 1. Jadi yang ini, EBX-nya adalah ngasih tahu dia akan nge-write-nya kemana. Sorry yang ini ya. Write-nya kemana. Kemudian dia akan tahu, ngasih tahu message yang akan di-write apa. Nah ini perhatiin message-nya. Ini dia ngambil dari alamatnya ini, MSG. Oke, ini. Dan kemudian ECX-nya, oh ini CX-nya message. Dan ini ngasih tahu, EDX ngasih tahu panjang dari message-nya berapa. Panjang dari message-nya daripada kita hitung satu-satu, kita kasih alamat di sini aja. Equal sama message. Jadi langsung dapat length string-nya berapa. Jadi kita nggak usah ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 0 AX. Oke. Kita ambil aja ini length string-nya berapa. Gitu ya. Oke, nah sekarang cara bikin programnya gampang banget. Kita ambil aja ini. Kita klik kanan copy. Oke. Kayaknya ini baru diinstal ke Ubuntu 2204. mkdir nism apt -y install nism. Oh sorry, harus sudo ya, sudo. Kita install nism.
Oke, udah. NISM udah diinstal. Sekarang saya akan ngasih aplikasinya. Iyalah, cepetan, 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 cepetan. Oke, NISM, clear layar. Coba.asm. Saya akan paste di sini programnya. Oke. Nah, ini ada salah. Nah, sorry. Sorry. Salah, oke. Ini udah masuk. Ini program yang tadi. Oke. Kalau kita lihat coba .asm, outputnya harus keluar hello world. Oke. Nah, sekarang kita bisa compile NISM tadi. Compile-nya cuma kayak gini aja. Oke, ini udah kita bikin Hello World ASM. Kita bisa compile NISM minus FALF Hello ASM. Oke. Oke, jadi kita bikin gini. Oh, ini saya ganti nama aja biar kita tinggal copy paste ya. Move, coba jadi Hello ASM. Jadi kita akan compile. Ini kita paste. Oke, kita lihat ada dua file sekarang, ASM sama O. O adalah objek code, kemudian kita akan load supaya jadi program langsung. Klik kanan copy, paste. Oke, nah sekarang ada tiga, ada hello sama hello ASM sama hello.o. Kita bisa jalanin /hello, langsung keluar hello. Itu ya. Tapi programnya kalau kamu mau lihat hello.asm. Ini programnya segini panjang untuk ngeprint hello world yang di sini aja. Jadi kita perlu ngerjain yang ini semua sih. Gitu. Jadi intinya cuman ngasih tahu dia pengen keluarin di layar, message yang mana, panjangnya berapa, kasih tahu saya pengen write, call sistem operasi, selesai itu exit, keluar. Tiap kali call kernel ya, 080. Ini berlakunya di Linux. Kalau Windows call-nya beda. Tapi cara berpikirnya sama, cuman call-nya bukan call 80. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Oke. Waktu habis. Kita tutup sampai sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak ada masalah nanti minggu depan. Oke. Terima kasih. Saya akan leave juga dari sini. Terima kasih, Bro. Yuk. Masih, Bro.